Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan Wilda dalam Seluk Motivasi dari Sang Santri Inayatullah. Sahabat, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, La ta'mal syai'an minal khairi riya'an wa la tatruku haya'an. Janganlah kamu melakukan suatu kebaikan dengan riya dan jangan pula meninggalkannya karena malu. Sahabat, kita tahu bahwa riya adalah melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa pujian, berupa belas kasihan, anggapan baik dari orang-orang dan sebagainya. Selain itu, riya disebut juga syirik khafi atau syirik yang tersembunyi karena tidak ada yang tahu riya kecuali orang itu sendiri, karena riya ada dalam hati. Sahabat, kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Namun, bila seandainya kebaikan itu dilakukan dengan riya, maka riya akan menghapus balasan 10 kali lipat itu layaknya hujan yang menghanyutkan debu di atas batu yang licin. Riya akan membuat amal kebaikan kita menjadi hilang tak berbekas dan sia-sia. Selain itu, riya juga bisa membuat kita menjadi bahan ejekan orang lain. Bila kita mau mengamati orang-orang yang bersikap riya, sesungguhnya mereka seringkali melakukan sesuatu melebihi dan melampaui batasan yang harusnya ia lakukan. Kita memberikan mereka satu pertanyaan, mereka memberikan 2 jawaban. Kita memberikan 1 pujian, tapi mereka justru menampakkan ketamakan dan kesombongan. Nah, selain bisa menghapus pahala kita dan juga menjadikan kita bahan ejekan orang lain, riya juga merupakan suatu perbuatan dosa yang pada perjalanannya akan membawa kita pada dosa-dosa besar yang akan menjauhkan kita dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan atau berjumpaan dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh dan janganlah jadikan apa dan siapapun menjadi sekutu dalam beribadah kepadanya. Yang itu berarti kita harus menghilangkan riya dari setiap amal kebaikan kita agar kita bisa semakin mendekat kepada Allah dan bertemu dengannya di akhirat kelak. Sahabat, untuk apa kita merasa malu ketika melakukan suatu kebaikan? Dan atas alasan apa kita harus meninggalkan perbuatan baik hanya karena merasa perbuatan baik yang kita lakukan tidak sama seperti yang lain? Kita tahu bahwa kemampuan setiap orang berbeda-beda. Mungkin saja ada orang yang bisa memberikan sedekah dengan nominal yang besar. Lalu apakah itu berarti jika seandainya kita hanya bisa memberikan uang receh atau uang yang sekedarnya, kita dihina, dicela dan diremehkan? Bukan tidak mungkin. Sedekah dengan nominal atau jumlah yang besar itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah karena ia melakukannya dengan riya di dalam hatinya. Sementara uang receh atau uang sekedarnya yang kita berikan justru menjadi begitu berarti dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda karena kita melakukannya dengan sukarela. Ingatlah sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki niat dan apa yang akan kita dapatkan bergantung pada apa yang kita niatkan di awal. Bila memang niat kita jujur, murni, tulus dan benar karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan ampunannya, maka jika saja Allah menghendaki, maka semua kebaikan kita akan diterima olehnya dan diberi balasan berlipat ganda. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan bila seandainya perbuatan yang kita lakukan hanya tampak kecil, remeh dan tak seberapa. Allah lah dan diri kita yang tahu niat baik ketika kita melakukan perbuatan itu. Dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang orang lain lakukan. Karena kitalah yang bisa
mengetahui kadar kemampuan diri kita. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.